Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua dan selamat siang. Menjelang siang, semoga rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, amin ya rabbal alamin. Hari ini, qadarullah saya tidak bisa masuk dalam pertemuan perkuliahan, gitu ya, karena ada kegiatan yang belum bisa saya tinggalkan. Nah, oleh karena itu saya membuat video pemaparan materi. Nah, setelah video pemaparan materi ini selesai, teman-teman silakan menyimak. Lalu jika ada pertanyaan atau hal yang akan didiskusikan, boleh nanti ada di forum di e-kuliah ya, di paling bawah setelah video ini. Nah, pematerian yang kedua pada hari ini itu kita akan membahas terkait dengan peradaban Arab pra-Islam. Jadi, bagaimana situasi dan kondisi daerah Arab sebelum Islam datang, gitu ya. Oke. Nah, di dalam pembahasan ini kita akan membahas dan nanti rekan-rekan juga akan mereview seperti apa sejarah Arab sebelum datangnya Islam, kemudian kondisi geografis, sistem kepercayaan, sistem sosial, akhlak dan kultur, kemudian dan ekonomi. Nah, kalau membahas terkait dengan kondisi geografisnya bangsa Arab pada waktu itu ya sebelum Islam datang, menurut geografis posisi Arab itu memiliki kondisi yang strategis. Walaupun kondisi daratannya diliputi oleh gurun pasir gitu ya, yang gersang. Namun Jazirah Arab terletak di antara benua-benua yang terkenal dalam dunia lama dan sebagai tempat persimpangan, baik di daratan maupun di lautan. Nah, letaknya itu sebelah barat laut merupakan pintu gerbang benua Eropa, sebelah timur merupakan pembuka jalan ke negeri non-Arab seperti Timur Tengah, Timur Dekat, India, dan Cina. Dan dengan demikian Jazirah Arab merupakan tempat bertemunya seluruh benua utama pada waktu itu, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Benua Afrika, benua Amerika, benua Amerika, Australia baru ditemukan belakangan ya. Jadi benua Amerika dan Australia itu baru-baru gitu ya ditemukannya. Nah, melalui darat dan laut. Tidaklah heran kalau Jazirah Arab merupakan tempat berlabuh kapal para pedagang gitu ya, para saudagar dan tempat singgah kafilah dagangan yang menempuh jalur darat. Jadi di salah satu yang disebut dengan letak geografis yang strategis itu karena persimpangan ketika mau ke India, mau ke Afrika atau Eropa itu sempat ada pemberhentian dulu gitu di daerah Arab itu, di bangsa Arab itu. Nah, Jazirah Arab juga disebut dengan semenanjung Arab ya, karena dikelilingi oleh laut. Gitu ya. Di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah atau Red Sea, kemudian dan Teluk Aqaba. Gitu ya. Di sebelah tenggara gitu ya, terdapat Laut Arab gitu ya. Kemudian yang merupakan bagian dari Samudra Hindia. Kemudian dan di sebelah timur laut terletaknya Teluk Oman gitu ya, Selat Hormuz dan Teluk Persia. Semenanjung Arab tidak mempunyai batas jelas dengan gurun pasir Syam, tapi yang sering dijadikan rujukan adalah perbatasan sebelah utara Arab Saudi dengan Kuwait. Ya. Sebagian besar wilayah itu terdiri dari panjang padang pasir. Tetapi di bagian barat laut terdapat gugusan pegunungan yang terdapat curah hujan yang lebih banyak daripada di daerah lainnya di semenanjung Arab. Nah, luas keseluruhannya itu sekitar 1.300.000 mil persegi. Nah, itu ya. Jadi salah satu gambaran kondisi geografis Arab itu kurang lebih seperti itu. Nah, untuk rekan-rekan menggali sejarah tersebut, rekan-rekan dapat membaca di salah satunya di buku biografi Nabi Muhammad SAW. Itu. Nah, Jazirah Arab itu terbagi dua bagian besar. Ya. Ada bagian tengah gitu ya, dan ada juga bagian pesisir. Kemudian, nah, wilayah tengah terbagi menjadi 3 bagian. Ada Sahara Langit, Sahara Selatan, dan Sahara Barat. Nah, kalian bisa membaca ya.
kemudian bisa mengkaji lebih dalam gitu ya. Sahara langit itu yang memanjang 140 mil dari utara ke selatan dan 180 mil dari timur ke barat disebut dengan Sahara Nufud gitu ya. Kemudian Sahara Selatan membentang dan menyambung Sahara Langit ke arah timur sampai selatan Persia. Hampir seluruhnya merupakan daratan keras, tandus, dan padang pasir yang bergelombang. Daerah ini juga disebut sebagai Ar-Rabbu Al-Khali, bagian yang paling sepi gitu ya. Nah, Sahara Harap gitu ya, suatu daerah yang terdiri dari tanah liat yang berbatu hitam bagaikan terbakar. Gugusan batu-batu hitam itu menyebar di keluasan Sahara, seluruhnya mencapai 29 buah. Nah, itu ya wilayah bagian tengah yang terdiri dari 3 bagian. Jadi ada Sahara Langit, Sahara Selatan, dan Sahara Harap. Nah, pada masa sekarang gitu ya, negara-negara yang termasuk wilayah Jazirah Arab, ada Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar gitu ya, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Arab Saudi. Nah, beberapa wilayah yang termasuk kawasan ini adalah apa? Padang pasir Syria, sebelah selatan wilayah timur Yordania, bagian tengah Syria, dan bagian barat adalah Irak. Nah, negara-negara tersebut di atas kecuali Yaman berbentuk kerjasama negara-negara Teluk Arab, Teluk Persia. Kerajaan Arab Saudi memiliki wilayah yang memiliki terluas ya. Nanti bisa nih ada di PowerPoint ada fotonya Arab Saudi. Nah, ada di sebelah kanan ada Iran, kemudian di atas ada bagian selatan ada Irak, kemudian ada Egypt, kemudian ada Sudan gitu ya. Ibu ingat waktu kemarin sekolah gitu ya di Unpad ada yang sekolah dari di Unpad gitu ya dari Egypt ya beliau belajar bahasa Arab belajar bahasa Indonesia gitu ya apa namanya satu angkatan dengan ibu itu yang luar biasa Masya Allah ada yang tertarik gitu ya banyak yang tertarik sekolah untuk bersekolah di Indonesia kemudian nah sejarah Arab ya Arab memiliki salah satu entitas yang berasal dari keturunan Sam, gitu ya, putra tertua Nabi Nuh alaihissalam, gitu ya. Entitas lainnya adalah Romawi dan Persia. Mereka bernomisili gitu ya di sekitar wilayah barat daya benua Asia atau yang disebut dengan Al-Junub Al-Ghoribi min Asia atau yang biasa dikenal gitu ya dengan Semenanjung Arabia yang tadi sempat kita bahas ya Semenanjung Arabia sebagian besar dari gurun pasir dan stepa. Kemudian bangsa Arab mempunyai akar panjang dalam sejarah. Mereka termasuk ras atau rumpun bangsa gitu ya, atau Asia Barat yang juga dikenal dengan nama Smith atau Semitic. Nah, ada 3 kelompok gitu ya dalam bangsa Arab memiliki sisi 3 kelompok. Ada Arab Baida, Arab Arabia, Aribah, dan Mustaribah. Nah, ini ya, apa itu Arab Mustaribah, kemudian itu ada apa Arab Baida, dan apa itu Arab Aribah. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sistem kepercayaan. Nah, sistem kepercayaan bahasa Arab pada waktu pra-Islam sebelum Islam datang menggunakan kata Allah, telah menggunakan kata Allah, penyair itu jahiliyah pun menulis banyak puisi yang menyebutkan kata Allah. Kata ini juga ditemukan dalam prasasti, gitu ya, tertulis di atas buku batu, gitu ya, menjadi nama orang pada waktu itu, gitu ya, seperti Abdullah yang berarti hamba Allah. Namun bagi mereka ada pula anak-anak Tuhan yang yaitu berhala dan sejenisnya, gitu. Nah, namun bagi mereka perantara atau pemberi syafaat untuk memohon kepada Allah sebagai Tuhan tertinggi itu tadi ya berhala dan sejenisnya. Mereka sudah meyakini Allah sebagai pencipta yang menurunkan hujan, menghidupkan bumi gitu ya, dan sebagai penguasa Ka'bah. Ayat-ayat Al-Quran menunjukkan keyakinan kaum jahiliyah akan Allah sebagai pencipta alam dan pemberi hidupnya. Nah ini landasan yang barusan gitu ya bahwasannya orang jahiliyah meyakini Allah telah bahwa ada yang menghidupkan, menurunkan hujan, kemudian menguasai Ka'bah. Nah, di surat Al-Ankabut ayat 61, 63 dan 65 dan surat Luqman ayat 32. Nah, menjelaskan bahwa kaum jahiliyah ini hanya mengingat Allah dalam keadaan yang mengancam. Jiwa seperti diterjang gelombang laut, setelah kembali ke darat, mereka segera melihat berhala di rumah mereka, maka nama Allah terlupakan. Sebab kepercayaan mereka terhadap Allah dari risalah Samawiyah yang dikembangkan dan disebarkan di Jazirah Arab, terutama risalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Gitu. Kemudian bangsa Arab pra-Islam melakukan transformasi kepercayaan mereka sehingga menjadikan berhala, pohon-pohon bintang, dan jin sebagai penyerta Allah. Itu ya di surat Al-An'am ayat 100.
Nah ini ya contohnya berhala-berhala gitu ya, berhala-berhala yang menjadi kepercayaan bangsa Arab waktu pra-Islam. Ada Lata, ada Uzza, dan ada Manat. Nah, ini gambar-gambarnya. Kemudian letak geografis dan demografis telah membentuk suatu kawasan dan bersambung antara satu dan yang lainnya. Gitu ya, suatu kawasan wilayah dengan masyarakat yang berkebudayaan dan berperadaban sehingga mampu menunjukkan eksistensi sebagai suatu bangsa yang besar. Kebesaran bangsa Arab juga gitu ya dengan segala kebudayaan dan peradaban tidak lepas dari kontribusi masyarakat Arab dengan sistem sosialnya. Nah, sistem sosialnya bangsa Arab waktu pra-Islam gitu ya sebelum datangnya Islam berdasarkan pemukiman yang mereka huni dibagi menjadi dua kategori. Jadi ada dua kategori. Pertama Al-Badawi dan Al-Hadar. Apa itu Al-Badawi gitu ya? Merupakan penduduk padang pasir. Mereka tidak memiliki tempat tinggal yang tetap begitu ya. Hidup, hidup secara nomaden ya berpindah-pindah gitu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain begitu ya. Mencari sumber air dan padang rumput yang baru begitu. Mata pencarian kehidupannya mereka adalah berternak, kambing, biri-biri, kuda dan unta gitu. Kehidupan masyarakat nomaden tidak banyak memberikan peluang untuk membangun perubahan sebuah peradaban, gitu ya. Nah, sedangkan kebalikannya nih dengan Al-Hadar. Ialah penduduk yang bertempat tinggal menetap di kota-kota, di daerah-daerah, pemukiman yang subur. Mereka tidak berdagang, eh, mereka hidup dengan berdagang gitu ya. Kalau tadi mata pencariannya yang kaum Al-Badawi itu dia berternak, kambing, biri-biri, kuda, unta. Nah, kalau yang Al-Hadar ini dia eh, mata pencarian dengan berdagang, bercocok tanam, industri gitu ya. Memiliki peluang besar untuk, nah kalau Al-Hadar ini memiliki peluang besar untuk hidup membentuk sebuah peradaban. Nah, masyarakat pra-Islam juga memiliki sebuah solidaritas sosial yang sangat kuat gitu ya. Kenapa bisa begitu? Yang didasarkan pada ikatan kesukuan atau ashabiyah, gitu ya, qabaliyah sebagai wadah politik setelah nasab. Nah, kemudian yang terakhir akhlak dan kultur. Kehidupan moral dan bangsa Arab sebelum Islam datang, mereka merupakan sebuah potret kehidupan yang jauh dari cahaya. Kenapa ada yang bilangnya salawat serta salam gitu ya kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan penerangan cahaya dari zaman jahiliyah. Nah, di dalam buku-buku dan naskah-naskah serta sejarah-sejarah bahwasannya kehidupan moral bangsa Arab dipotretkan sebagai kehidupan yang jauh dari cahaya gitu ya, terang gitu ya. Mereka mencatat periode tersebut segala sebagai dengan sebut dengan al-ayyam al-jahiliyah atau the day of the darks ya. Periode ini di mana mereka tidak mengetahui agama, kemudian tata cara kemasyarakatan, kemudian politik gitu ya, pengetahuan tentang keesaan Allah, gitu ya. Sehingga penduduknya dikatakan sebagai penduduk jahiliyah. Nah, karena itu disebut kenapa? Karena mereka tidak mengetahui gitu ya apa yang disebut dengan agama, begitu ya, tata cara kemasyarakatan, politik, gitu ya, pengetahuan, nah, gitu. Nah, kebobrokan atau kejahiliannya moral masyarakat Arab ini pada masa sebelum Islam diantaranya adalah meletakkan semangat kekabilahan atau ashabiyah di atas segalanya. Gitu ya. Jadi bahkan di atas hubungan famili, rendahnya martabat wanita dan percaturan kehidupan manusia bahkan lebih rendah daripada binatang. Nah, ya. Alhamdulillah kita sudah ada diatur, sudah diberikan luar biasa gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Salah satunya dalam pedoman hidup kita itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Adanya ketidakjelasan status kemurnian nasab, di mana wanita boleh bersuamikan lebih dari satu, dan juga penguburan anak wanita hidup-hidup sebagai bentuk pengabdian terhadap keyakinan yang sangat bertolak belakang dengan fitrah manusia, gitu ya. Walaupun pada dasarnya mereka memiliki agama yang berkeyakini dan juga sistem politik. Nah ini ya, ini merupakan uh, akhlak kultur buruk masyarakat jahiliyah, perjudian, minuman arak, nikah istibda. Apa itu nikah istibda? Ya, jika istrinya telah bersih dari haidnya, sang suami mencarikan untuknya laki-laki terkemuka keturunan baik dan berkedudukan tinggi untuk menggaulinya. Nauzubillah min dzalik ya. Mengubur anak perempuan hidup-hidup, mengubur anak-anak jika kemiskinan dan kelaparan mereka mendera mereka, begitu ya. Laki yang mengambil wanita sebagai gundik, prostitusi, gitu ya. Bersolek yang berlebihan, fanatisme kabilah atau kaum, berperang, gitu ya. Itu beberapa sifat masyarakat Jazirah Arab
waktu pra-Islam, sebelum Islam hadir. Oke, nah itu saja yang bisa saya sampaikan untuk untuk hmm, pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau di-sharingkan, silahkan nanti diisi di forum di bawah, begitu ya. Nah, setelah ini rekan-rekan mengisi forum, kemudian nanti ada modul silakan diunduh dan silakan dipahami tugas yang akan disampaikan untuk pertemuan kedua ini. Semoga bermanfaat, semoga rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimudahkan segala aktivitasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.